Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Oke, terima kasih sekali teman-teman. Seperti janji saya sudah kembali lagi. Ya, karena kemarin Lebaran pulang Indonesia, waktunya bertepatan sana sini dan akhirnya saya secara pribadi nggak bisa live nih. Karena ya kepentingan keluarga dan ya tentunya acara-acara keluarga yang membuat saya tidak bisa menyapa kalian. Tapi pastinya saya rindu kalian, wes, rindu rumah, aku rindu rumah bagi perantau. Tapi kebetulan saya sangat beruntung sekali karena saya bisa pulang kampung. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang nggak bisa pulang kampung nih? Bagaimana kabarnya? Tentunya perjuangan kalian tidak akan pernah sia-sia. Selamat pagi semuanya, Mbak Sani yang udah hadir, terima kasih. Gita Jones, terima kasih juga. Ada notif langsung masuk. Jadi nih Indah Simpok, terima kasih juga. Pokoknya semuanya teman-teman yang sudah hadir tanpa terkecuali ya. Tentunya sangat kangen dan rindu sekali tegur sapa dari kalian. Dan tentunya dengan segala problematika yang ada, yang ya kadang-kadang membuat saya sendiri merasa sangat buntu ya, karena permasalahan itu sangat kompleks sekali, permasalahan itu bermacam-macam. Bunda, benar nggak Bunda Kelvin? Kesti Babakan, terima kasih yang sudah hadir ya. Mbak Fitri juga yang sudah hadir, terima kasih. Mei, selamat pagi semuanya. Kalau di Jepang aman nggak? Aduh, saya ini bukan bagian penempatan, jadi kalau ditanyain aman atau tidaknya, nah ini kalian harus tanyanya ke BP2MI. Jadi bukan nyanyanya sama saya, tanyakan kepada Disnaker. Lah ini ada yang salah, ini dikiranya saya itu bagian penempatan. Saya bukan bagian penempatan. Saya cuman mengingatkan buat kalian semua harus, kalau kerja ke luar negeri harus mencari yang legal. Jadi bukan saya yang bagian penempatan teman-teman. Saya nggak tahu negara-negara tersebut. Saya nggak bisa sepil karena saya bukan YouTuber yang mereview PT. Jadi saya nggak bisa nih. Saya cuma ada PT rekomendasi. Pingin tahu apa PT-nya, Miss? Nah, DM ke saya atau WA ke saya, maka saya akan rekomendasikan. Bener nggak? Jadi kalau secara totalitas saya nggak tahu. Karena sekali lagi saya bukan bagian penempatan. Saya cuma bagian menginfokan saja. Loh, berarti nggak ada solusinya, Miss? Nah, loh, solusinya ada di kamu sendiri. Nggak ada orang yang bisa memberikan solusi. Solusinya ada ke kamu. Jadi solusinya itu ada di dirimu sendiri, sahabatku, temanku, saudara-saudaraku. Dan minta maaf sekali lagi sinyalnya itu agak macet-macet, lan mendelep. Bener nggak Mbak Siti Fatimah? Gibran Cinta Kasih juga terima kasih yang sudah hadir. Pokoknya semuanya deh. Ya, semua teman-teman. Karena memang ini masih masa-masa itu ya konco-konco ya. Apa iki? Karena kok jungkel teraiku iki. Ngene kan gak jungkel nemen ya, Rek ya. Masuk raiku glembung-glembung ngono. Jadi memang seperti itu ya. Jadi saya bukan bagian penempatan. Jadi saya nggak boleh merekomendasikan yang saya tidak tahu. Saya hanya fokus memberikan informasi yang saya tahu. Jadi oke, wong saiki ki nge-review ra jelas ngono ki lho. Mbak Ana, terima kasih. Dewi Rahayu, terima kasih yang sudah hadir. Dan buat teman-teman yang ada di TikTok, kalian tuh nggak bisa kalau telepon saya. Oh, kok telepon saya? Maksudnya apa ki sih? Kuwi lek ngarani ngopo kuwi? Apa yang ngejak aku PK-PK itu nggak iso, karena tujuan saya bukan memberikan PK. Kalau kalian ingin berbicara dengan saya, silahkan telepon saya atau WA saya langsung. Jadi saya nggak iso PK-PK-an, Rek. Wong koplek mujak PK-PK-an, ya ora nyambung. Jadi ojo PK-PK-an be aku. Nggak usah PK-PK-an sama aku, dan saya nggak baca komen semuanya. Nek kalian kepingin dibaca komennya, masuk di YouTube. Itu biasanya saya bisa komen di YouTube. Jadi kalau di di Facebook masih bisa, di YouTube masih bisa. Kalau TikTok jawabannya kecepatan. Jadi HP sudah siap di tangan saya. Jadi kalau teman-teman ingin bercerita atau bertanya atau membutuhkan informasi, silahkan telepon saya. Telepon sudah saya nyalakan notifikasinya.
Jadi kalau beberapa hari ini saya tidak mengangkat telepon, ya saya minta maaf karena sekali lagi banyak sekali keperluan keluarga yang harus saya masukkan. Jadi bagi teman-teman yang ada di TikTok, lebih baik nanyanya di YouTube ya, karena di YouTube situ ada nomor HP saya sekalian. Jadi kalau kalian nanya-nanya, aku soalnya wis kena ban ping 1 seket jaran rek. Dadi aku wis mbuh. Yang dari Dunmun hadir, terima kasih. Kok potongan saya diambil agent gede banget, Ce. Dataku nggak ditahan, Ce. Lah kenapa kamu nggak tanya agentmu? Lah potonganmu berapa, Nduk? Telepon aja untuk detailnya dan jelasnya, boleh telepon ya. Jadi Gibran terima kasih, Linda Lestari juga terima kasih, kanker apa cancer ya? Herlina Linda, Zen Monostar, Rahmat Evan terima kasih, Maimunah juga terima kasih, yang Sadi, waduh, maaf sudah ada telepon masuk, saya angkat teleponnya dulu. Halo. Baik, Cosan, Mas Yuni. Cosan, kenapa Mbak? Saya mau tanya Mas Yuni, kalau mencari job laki-laki di Hong Kong, kira-kira gimana caranya Mas Yuni? Kamu posisi ada di mana? Saya ada di desa. Nah, keponakan saya ini yang pulang dari Polandia ini mau bekerja di Hong Kong. Ceritanya mau tanya-tanya gimana gitu Mas Yuni. Kamu posisinya ada di mana? Di Indonesia. Oke, kamu pernah ke luar negeri? Kalau saya pernah di luar negeri, di Hong Kong saya pernah Miss Yuni. Makanya dia ini yang dari Polandia ini, ponakan saya laki-laki ini mau tanya gimana caranya kerja di Hong Kong gitu loh Miss Yuni. Oke, walaupun kamu Polandia, walaupun kamu Amerika, untuk memasuki Hong Kong itu berdasarkan kebutuhan dari majikan. Pertama, jika bukan majikan yang membutuhkan, nggak ada job buat cowok di Hong Kong. Apalagi mau job apa? Maunya dia job apa coba? Maunya job apa coba? Katanya terserah. Nggak ada job terserah. Kayak pakane ulo gelem apa ora? Dipakane ulo gelem ora? Makane ulo. Soalnya pembantu yang lama itu hilang. Mau jaga ular, nggak ada siapa-siapa di situ. Satu rumah satu orang. Nggak ada, sama ular saja. Gimana? Satu rumah sama ular saja. Tapi pembantunya yang dulu 2 orang itu liburan tapi sampai sekarang belum ketemu. Mau katanya Miss Yuni. Di situ sama ular saja loh. 1 ekor ular aja loh. Ular piton. 1 ekor ular loh. Ular piton loh. Satu rumah 1 orang 1 ular loh. Gaji 15.000, setara 30 juta. Cuman pembantunya yang 2 itu sampai sekarang hilang, belum ditemukan. Dipakane ulo ya Miss Yuni ya. Ya artinya adalah di Hong Kong itu nggak ada job terserah. Lah makanya kalau ini dia dikasih tahu temennya ya Miss Yuni ya, yang udah di Hong Kong katanya suruh jadi swaka Miss Yuni. Gimana? Ya nggak apa-apa loh, nggak apa-apa loh. Masih nggak kerja. Boleh menjual harga diri, boleh jual loh. Nah, itu boleh. Katanya nggak apa-apa katanya. Ya kalau boleh itu dia ikut toh, aku bilang gitu loh Miss Yuni. Boleh. Makanya ini. Kalau kamu pingin jadi swaka, kamu harus menggadekan warga negara Indonesia. Bilang aja kamu di Indonesia mau dipateni wong, akhirnya kamu minta swaka. Kamu boleh fitnah Indonesia lo, minta swaka lo, gak apa-apa. Makanya Miss Yuni, saya tak telepon Miss Yuni dulu, mau gimana kamu dengar sendiri gimana ceritanya jadi swaka tuh kayak apa sih kayak gitu Miss Yuni. Sebelum berangkat sana kan sudah saya kasih tahu kalau di Hong Kong itu memang ketat karena saya di Hong Kong sudah lama Miss Yuni gitu loh. Kalau dia mau jadi swaka nggak apa-apa, berarti ini HP-mu kan. Kalau kamu ingin menggadekan kewarganegaraan, terus habis itu kamu ke sana pingin di penjara, terus habis itu kamu di gua di Afrika, karena kan oleh. Swaka adalah dilempar ke negara lain. Boleh. Kata dia tuh temennya bisa pulang ke Indonesia Miss kalau jadi swaka Miss. Boleh, terserah, itulah informasi yang salah. Menjadi swaka itu kamu itu sudah menggadaikan negaramu sendiri dengan mengatakan bahwa kamu itu mau dimatiin atau karena ada ancaman keselamatan, makanya kamu di Hong Kong itu menerima swaka. Selama kamu menjadi swaka tidak boleh bekerja. Jika kamu bekerja dan konangan bekerja, kamu di penjara.
Ya menawan deh Hongkong pingin rasanya penjaranya Hongkong, monggo silahkan. Aku nggak kate debat. Boleh. Iya Miss Yuni, makasih informasinya Miss Yuni. Oke, terima kasih. Oke, bye bye. Bye bye. Ya, karena itu kenyataannya teman-teman. Kalian pingin menjadi suaka di Hongkong, silakan. Aku nggak akan ngelarang kalian, wis terserah. Kamu mau jadi apapun terserah. Sudah tahu, yang penting sudah tahu konsekuensinya bahwa menjadi suaka nggak boleh bekerja. Kalau bekerja ditangkap, maka kamu akan dipenjara. Ya siapa tahu kalian ingin ngerasana penjara, silahkan. Mungkin di penjara menurut teman kalian enak, udah loh. Sekarang saya nggak akan menghalang-halangi kalian. Ingat loh, di luar negeri itu tidak mudah. Saya itu menemukan beberapa laki-laki yang secara sembunyi-sembunyi cari saya, minta bantuan sama saya karena lingkungannya itu penuh dengan toksik. Penuh dengan toksik, contohnya apa? Lingkungan laki-laki yang ada di Hongkong di beberapa tempat itu, satu, lingkup maling. Kenapa? Dia suka mencuri. Saya tidak bilang semuanya, tetapi ada beberapa tempat. Kedua, narkobe. Itu ada loh. Jangan dibilang saya membuka aib loh ya. Terus yang ketiga, laki-laki nompai arek wedok sing resmi dan ngaku-ngaku menjadi bojo. Setelah hamil suruh buang itu anak. Jangan bilang ini adalah aib, ini kenyataan. Bagi kalian yang tersinggung dan mengatakan itu adalah aib, berarti Anda pelakunya. Karena saya tidak menyebutkan nama kalian. Halo? Halo? Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Di sini lagi. Maaf, saya mau tanya. Terima kasih udah angkat telepon. Jangan pakai handfree, Dok. Jangan pakai handfree. Oh iya, sebentar.